Kemarin kita udah melihat peluncurannya laptop TUF Gaming A16 yang udah memakai prosesor Ryzen 7000 series tapi masih yang arsitektur Zen 3. Nah, kali ini kita mau membahas secara eksplisit tentang adeknya yang berukuran 15 inch tapi prosesornya sudah Ryzen 9 7000 series dan arsitekturnya udah Zen 4. Di TUF A15 2023, desain dari TUF Gaming ini dirubah sedikit dari A16 yang kemarin udah launching. Walaupun overall mempunyai konsep yang sama, tapi ada beberapa detail-detail kecil nih yang beda. Di bagian logo, TUF A15 mempunyai logo TUF Gaming yang di-embossed. Dibandingkan dengan A16 yang diukir, ini lebih memberikan kesan gaming sih sebenarnya dan lebih memberikan identitas gitu ke A15. Tapi ya kalau menurut gua, lebih terlihat premium sih desainnya. Form factor laptopnya juga nggak terlalu gede karena hanya 15,6 inch dan juga laptopnya ini nggak berat-berat amat. Walaupun nggak seringan Stealth 16, tapi buat laptop dengan RTX 4070, TUF A15 ini masih termasuk ringan. Hinge dari laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan, walaupun flex dari layarnya ini lumayan kerasa. Monitornya masih beresolusi Full HD 144Hz dengan akurasi warna yang tinggi, dan Adaptive Sync berikut juga dengan G-Sync compatible. Layout tombol-tombolnya kurang lebih sama lah dengan TUF Gaming yang sebelum-sebelumnya. Yang gue suka dengan layout ini adalah volume button, mute mic, dan power button semua terpisah di bagian atas. Dan gak lupa juga, Asus juga menyematkan numpad di sebelah kanan buat kalian yang suka pakai numpad untuk ngitung-ngitung ataupun makro button. Tapi sayangnya page up, page down, home dan end itu dimasukkan ke dalam arrow, jadi ya buat pengguna tombol tersebut kalian gak punya dedicated button. Buat konektivitas port, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A aja, sementara di sebelah kiri itu lumayan rame, ada charging port, LAN port, HDMI 2.0, satu USB 3.2 Gen 2 Type C, satu USB 4 yang bisa sampai 40 GB per second, satu lagi 3.2 Type A, dan audio combo jack. Nah, spesifikasi dari TUF A15 ini mirip dengan Razer Blade 14 yang kemarin udah direview oleh Michael. Prosesornya memakai Ryzen 9 7940HS, alias ini adalah Ryzen 7000 series milik AMD yang sudah menggunakan arsitektur Zen 4, didampingi dengan RTX 4070 dan juga 16GB RAM, DDR5 yang sayangnya masih 4800, dimana laptop high-end kebanyakan udah pada ke 5200. Tapi untungnya RAM ini bisa diganti-ganti dan Mobonya sudah support sampai 5200 apabila kalian mau. SSD-nya lumayan kenceng, walaupun nggak nyampe 5000 MB per second di read awal, tapi punya 2 slot M.2 PCIe Gen 4 begini bikin lega di storage upgradability. Nah, masuk ke performance, jadi performa dari Ryzen 9-nya ini bisa dibilang cukup keren, masih bisa mengimbangi Ryzen 9 milik Razer Blade 14, dan walaupun nggak bisa menyusul, tapi masih mirip-mirip dengan skornya Core i7 milik Stealth 16. Seenggaknya, performanya udah naik jauh lah dari 6000 series. Konsistensinya jujur ini oke banget, skor Cinebench R15-nya nggak ada yang turun sampai 10%. Nah, di 3D Mark Performance, lucunya walaupun punya TGP sampai 140W, tapi performa dari RTX 4070-nya masih menyamai RTX 4070 lain yang TGP-nya itu berkisar antara 105 sampai 115W. Sepertinya memang performanya di limit Nvidia sih, biar mereka itu bisa bedain performanya sama RTX 4070 Ti nantinya. Buat gaming, performanya di resolusi Full HD jujur bener-bener memuaskan. Di game esports, itu frame rate-nya bisa ngejar refresh rate dari layarnya, bahkan game AAA pun juga sampai 100-an FPS. Kalau kita ganti benchmarknya ke 2K, kita pun masih dapat frame rate yang tinggi berkat RTX 4070-nya, apalagi kalau kita itu mainnya hanya game AAA yang nggak terlalu mengincar FPS tinggi. Kita juga sebenarnya sih menyarankan kalau spek begini mending dikasih layarnya yang 2K aja, karena kalau layar Full HD begini itu jadi kelihatan overkill, kecuali kalau memang mengincar frame rate setinggi-tingginya seperti competitive gaming. Nah, masuk ke performa produktivitas, kerennya di sini kita malah melihat render time yang lebih singkat daripada Razer Blade 14, 16, bahkan MSI Stealth 16 yang kemarin udah direview oleh Michael. Bahkan, render time Blender juga malah lebih singkat daripada semua laptop yang kita sebutin di atas. Ini berarti prosesornya tim merah itu sebenarnya nggak kalah kenceng loh di masalah produktivitas.
Nah, soal suhu, TUF Gaming yang ini sebenarnya lumayan panas ya. CPU-nya itu bisa sampai 90 derajat Celcius, walaupun GPU-nya masih aman di 75 derajat. Ini kehitung hangat, padahal laptop ini udah didinginkan sama 2 fan dengan 84 fan blade dan 5 heat pipe. Terus juga di surface-nya ada beberapa spot yang bisa sampai 40 derajat Celcius, walaupun di bagian WASD itu masih aman. Oh iya, fun fact, walaupun TGP GPU-nya itu bisa sampai 140 watt, tapi di HW Info kita nggak menemukan sama sekali GPU-nya itu narik power di atas 100 watt. Jadi apakah ini di limit Nvidia atau gimana, tapi kita bisa bilang kalau TGP-nya ini tidak terlalu akurat. Laptop TUF Gaming itu dari dulu dan sesuai dengan namanya bener-bener strong banget. Kerasa dari build quality dan juga military standard yang dipunya. Nggak cuma itu, tapi ngetik dan juga gaming di keyboard laptop ini itu kerasa solid dan punya travel yang dalam. Gue suka banget dengan layout, travel, dan juga touchpadnya yang lebar dan juga responsif. Yang gue nggak suka, paling tombol WASD-nya aja yang transparan dan ini bukan selera gue banget sih. Battery life laptop ini juga cukup awet di 10 jam berkat kapasitasnya yang besar dan adapternya juga nggak terlalu berat buat dibawa kemana-mana asalkan kalian pakainya itu backpack. Tapi sekalipun ketinggalan, USB Type-C dari laptop ini juga udah support sama 100 watt power delivery, jadi kalau kalian kelupaan masih bisa bawa charger biasa asalkan udah support sama PD. Dan kalau mau lebih efisien baterai, sebenarnya di Armoury Crate kita bisa ngeset beberapa GPU mode dari Ultimate alias RTX 4070-nya doang, Standard, Eco Mode, dan juga Optimized alias laptop ini udah support sama Nvidia Optimus. Tentunya profile Eco Mode yang ada di sini berarti laptopnya hanya akan rely pada IGP-nya aja, tapi gue bisa yakinkan ke kalian kalau IGP Radeon 780M-nya itu adalah sebuah VGA yang lumayan kenceng. Jujur sih, setelah tadinya excited denger spek dan harganya, kita sebenarnya agak kecewa ngeliat monitornya itu masih yang Full HD 144Hz aja. Tapi kalau itu semua adalah kompensasi dari spek yang begini di harga 25 jutaan doang, ya kita masih oke lah. Suara speaker dari laptop ini lumayan oke, dia down firing, bassnya nggak terlalu kerasa-kerasa banget, tapi clarity-nya itu lumayan oke. Nah, yang terakhir, di pembelian laptop ini juga dibundle dengan Microsoft Office Home and Student dan 1 bulan subscription PC Game Pass secara free. Buat yang belum tahu, Xbox PC Game Pass adalah sebuah subscription model dari Microsoft yang dimana hanya dengan membayar 50.000 per bulan, kalian bisa mainin ratusan game termasuk dengan game-game yang ada di EA Play. Dan jujur aja sih, kita juga pakai PC Game Pass tersebut buat mainin game-game lama dan juga buat benchmark kalau lagi ngetes laptop. Jadi menurut kita, laptop TUF Gaming A15 ini adalah salah satu opsi yang terbaik apabila kalian memang mau mencari price to performance paling bagus di harga 25,4 juta. Karena ya kita bayangin aja, kalau laptop gaming yang pakai RTX 4070 itu biasanya kan dipasangin sama Core i7 dan harganya itu biasanya udah 30 sampai 40 juta. Bahkan di Asus aja yang pakai Core i7 dan 4070 itu harganya udah 35 jutaan dan dia juga udah ROG. Jadi levelnya udah beda lah. Sementara dengan TUF Gaming ini, dengan performa Ryzen 9 yang udah mirip dengan Core i7 tadi, terus RTX 4070-nya juga powerful, main game enak, terus udah 100% sRGB, RAM bisa diganti ke 5200, dan PCIe Gen 4 ada 2 slot, bisa didapetin di harga 25,4 juta, adalah salah satu yang bener-bener dah bagus lah price to performance-nya menurut kita. Ya dengan footnote, jangan pakai software yang pro ke Intel ya, karena kalau udah pakai pro ke Intel itu kadang-kadang suka ada isu kompatibilitas. Jadi paling itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang TUF Gaming A15 ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.